Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Kristal Putra, saya dari tim Coach Potato, dan hari ini kita bakalan ngebahas sedikit tentang beasiswa Chevening, dan di sini juga kita udah ada Mas Akbar, dan mungkin teman-teman bakal bercerita atau mengetahui lebih lanjut dan bisa menanya apa aja tentang beasiswa Chevening ini kepada Mas Akbar langsung. Oke, sebelumnya mungkin aku bakalan jelasin brief background dari Mas Akbar. Beliau adalah penerima award di Chevening tahun 2020-2021, terus ketua PPI di Hull, dan selanjutnya beliau juga sedang mengembangkan salah satu komunitas yaitu Digital Edu Community ya Mas. Nah, Digital Edu Community itu lebih berfokus kepada pembelajaran digital atau tempat platform bagi guru dan student untuk saling sharing ilmu. Mungkin nanti untuk Digital Edu Community ini bisa tanya-tanya lebih langsung ke Mas Akbar. Dan mungkin saya sangat bangga dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah ingin berjuang nih sepagi ini untuk mengikuti webinar mencari beasiswa Chevening khususnya. Karena menurut saya sendiri beasiswa itu seperti jodoh. Jadi kalau teman-teman hanya diam saja di rumah dan tidak melakukan apapun untuk mencari atau menggali informasi mengenai beasiswa, pastinya nanti tidak semudah itu mendapatkan. Karena banyak hal-hal yang mungkin di-ignore oleh beberapa orang bahwasanya itu hal-hal yang penting untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman juga udah tahu beasiswa Chevening yaitu beasiswa yang di-provide oleh kedutaan oleh pemerintah Inggris yang dimana teman-teman bakalan di-cover full dan ada budget akomodasi lain untuk teman-teman hidup di Inggris itu sendiri. Oke Mas Akbar udah siap? Ya, Oke, karena Mas Akbar aman. udah siap, teman-teman juga sekarang udah jam 10. Jadi ya, the screen is yours Mas. Oke, thank you, Crystal. Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat subuh waktu Inggris. Belum deh, subuhnya juga jam 6 di sini. Uh, Perkenalkan saya Akbar. Saya award di Chevening 2020-2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih pada Coach Potato giving a platform untuk sharing the experiences. Jadi disclaimer dulu, ini pure my personal experiences dan mungkin kalau misalnya mau tambah-tambah informasi lagi lebih ke cari aja di Google Chevening Indonesia. Jadi pertama hal yang harus kita ketahui kenapa kita daftar beasiswa itu, kita harus tanya dulu nih ke diri kita, refleksi diri. Why master degree? Kenapa sih S1 itu nggak cukup? Kenapa sih kita harus perlu ambil master degree? Even kalian juga harus nanyain ke diri kalian kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri. Karena frankly speaking, pace kerja dan belajarnya, even academic workload-nya di luar negeri ini sangat teramat banyak, Crystal. Jadi kakak even di 2 minggu pertama itu kayak insecure sendiri, kayak bener nggak sih dapetan ini, kayak am I really eligible for this, kayak mempertanyakan diri juga even walaupun udah nulis dan jadi awardee. Jadi mungkin dikuatin diri aja lagi ke teman-teman yang mau daftar, trying apply to master degree, mau beasiswa apapun, AAS, LPDP, maupun Chevening, Fulbright, dan lain sebagainya. Mungkin tanyain ke diri teman-teman yang pertama, apakah ini gara-gara personal interest? Apakah ini benar-benar jurusan yang mau diambil ini benar-benar passion kalian? Atau misalnya ada teman kakak yang ambil misalnya kardiovaskular, itu gara-gara ada keluarganya yang meninggal gara-gara penyakit jantung. Jadi personal experiences, so that's why they want to continue the master degree, a very specific degree yang jurusan tertentu banget. Atau gara-gara ada institutional interest yang di sekitar kalian. Misalnya kalian udah kerja nih, melihat future, ada national strategic plan, misalnya di 5 sampai 10 tahun ke depan nih ada nih butuh human resources yang spesifik di bidang tertentu, tapi Indonesia belum ada nih, apalagi jurusannya di Indo masih jarang yang ada spesifik di bidang itu. So that's why you want to go to master degree abroad. Atau ada di tempat kerja kalian itu membutuhkan spesifik skill tertentu dan knowledge tertentu.
ataupun kalian lihat sekitar kalian isu-isu terkini yang ada di community kalian. Kalian mau bangun community development. Jadi hal-hal inilah yang bisa jadi cerita dalam tanda kutip di esai-esai kalian. So it's gonna be very personal and also not only personal issue tapi juga tentang institutional interest. Jadi pemberi beasiswa apapun itu mau memberikan investasi dalam tanda kutip karena most likely beasiswa S2 rata-rata 500 jutaan ke atas untuk investasi satu orang, bukan hanya menginvestasikan satu orang tetapi juga menginvestasikan individu yang bisa memberikan dampak setelah pulangnya, diharapkan seperti itu. Jadi lebih baik ditanyain dulu entah personal interest atau institutional interest-nya ke kalian sendiri. Why should getting master degree, especially going to abroad? Nah, for me personally, I always do my personal mapping in terms of, karena beasiswa chevening looking for the professional people yang ada syarat kerjanya minimal 2 tahun, jadi mereka cari orang-orang yang udah pernah involved di practical layer dunia di lapangan kerja. Jadi I map myself into working experience. Jadi kebetulan kakak ngajar jadi guru SD di Kabupaten Pali, itu 5 jam dari Palembang, Kabupaten Baru. Terus juga kakak involved di organisasi profesi guru sebagai wakil ketua dan juga chairman for peningkatan mutu guru bidang, ketua bidang di Ikatan Guru. Kemudian juga kakak actively involved di community development. Ini inisiasi untuk bergerak di bidang pendidikan digital. So, karena kakak sadar being a teacher itu kalau dibayangin, kenapa sih guru SD perlu kuliah jauh-jauh ya nggak sih, Crystal? Even mau ke luar negeri. Jadi kayak harus benar-benar di-mention kenapa it's really important and urgent, even sebagai guru SD. Jadi nilai jual itulah yang kakak rasa kakak masukin semua 3 aspek ini ke dalam esai-esai yang ditanyain oleh Chevening. In terms of leadership, networking, study in UK, sama career plan-nya. Nah, setelah jawabin pertanyaan itu, kakak mau ngejelasin nih, Chevening Scholars itu merupakan beasiswa yang diberikan setiap tahunnya oleh FCO atau Kementerian Luar Negerinya pemerintah Inggris yang available hampir lebih dari 160 negara. Yang buat Chevening dibandingin beasiswa lain itu berbeda adalah networking-nya. Networking-nya is really global, apalagi kalau misalnya kalian ada label Chevening Scholars, karena sangat terkenal yang udah berpuluh-puluh tahun regenerasinya. Kemudian yang dicari Chevening adalah orang-orang yang quote-unquote ada leadership potential, juga punya academic background, sama social issue awareness. Mungkin juga kalau di DM IG itu banyak kakak terima pertanyaan, Kak, Chevening IPK-nya harus minimal 3,3 ya? Yes and no. Jadi ada most of the awardee memang IPK-nya di atas sana, di atas 3,3, tapi ada juga kok awardee yang di bawah 3,3, tapi dia bisa menonjolkan aspek lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang di aspek tertentu, it doesn't matter, di-apply aja dulu. Terus eligibility-nya, jadi kakak kategoriin ada 2 nih, yang wajib dimiliki dan yang bisa disusul. Mungkin ini juga keunikan Chevening compared to other scholarship. Jadi di Chevening ini di awal pendaftaran administrasi hanya diminta sebagai kalau kalian eligible dari negara yang masuk listnya, Indonesia masuk, kemudian sudah pegang ijazah S1, sudah completed, kemudian punya 2 years working experience atau 2.800 hours. Nah, the rest of that kayak unconditional LOA, translated transcript, IELTS, reference letter itu bisa nyusul di bulan Februari. Jadi based on my experience, kakak juga nothing tulus November kemarin, mereka kan tutup setiap tanggal 3 November nih. Jadi masih ada waktu beberapa minggu lagi if you want to apply. Jadi kakak cuma buat aplikasi
online, kemudian ngisi esai. Jadi LOA, even IELTS aja kakak nyusul semua itu. Setelah nanti Februarinya diketahui kalau kita masuk shortlisted. Jadi yang ini bisa disusulin semua. Kalau yang ini wajib dimiliki. Kalau compared to other scholarship, yang lain kan IELTS itu syarat di awal kan, atau harus memiliki LOA dulu kan. Jadi yang dicari oleh Chevening di awal adalah benar-benar pure pengen ngelihat esai kalian dulu. Jadi fokusnya di sana dulu. Oke. Kak, esainya apa? Esainya ada isian online application form standar ya, kayak personal data dan segala macamnya. Kemudian kalian wajib isi 4 pertanyaan tentang leadership, networking, study in the UK, sama career plan. Itu satu esainya maksimal 500 kata atau kurang lebih 1 halaman dari A4. Jadi ada 4 halaman. So basically for leadership and influence, mereka itu nyari orang-orang yang ada traits atau karakteristik tentang leadership dan influencing. Nah, ini catatan dari committee feedback-nya. Most likely aplikan yang gagal itu mereka kurang kasih result yang konkret. Karena Chevening ini menyasar ke orang-orang yang udah pernah bekerja, kesalahannya adalah pertama banyak aplikan yang ngasih contohnya dikit nih, sama cuma general ngedefine leadership yang ideal adalah bla 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 kayak Wikipedia gitu loh, bukan yang benar-benar personal experiences. Terus yang kedua, kesalahan umum yang lainnya menurut committee feedback, mereka itu banyak ceritain leadership di masa SMA atau di masa kampus, bukan pada saat mereka professional worker. Terus yang ketiga, nggak ngejelasin influencing-nya dalam bentuk apa, terus kasusnya dalam bentuk apa. Jadi mereka saranin, kalau misalnya kalian pernah dengar, yaitu metode STAR, di mana ngejelasin situasinya apa, pas kalian ditugaskan appointed atau assign as apa, terus action yang kalian lakukan apa, kemudian result-nya apa. Jadi STAR method ini sangat disarankan pada saat essay leadership. Kemudian harus menempatkan nih kapan kita saat bilang I sama kapan saat bilang we. Karena portionnya ketika I itu very personal leadership, kemudian we itu kan kayak satu tim kan. Jadi yang daftar nih individual atau mau tim yang daftar cheveningnya. Jadi harus dibedain kapan pakai I sama pakai we. Kemudian bagaimana cara-cara apa aja, inovasi apa aja, karakteristik apa aja selama kalian memimpin itu. Jadi I give you a example dari saya kakak tahun lalu. Jadi kakak tahun lalu itu di paragraf pertama tentang leadership and influence, itu paragraf pertama kakak ngejelasin kalau misalnya natural talent sebagai leadership itu kakak define as myself sebagai orang yang strategik, penuh ide, sama maximizer. Ini bukan subjektif, tapi gara-gara kakak pernah ikut Clifton Strength Finder, itu kayak tes psikologis gitu loh, natural find top 5 di mana kayak bakat alamiah kalian sebagai manusia tuh topnya di mana sih? Nah, kakak define dari sana. Jadi kakak jelasin 3 cerita di mana kakak memimpin suatu project dan suatu agenda yang dimana kakaknya orang yang strategik, dimana kakak penuh ide kreatif, dimana kakak penuh yang bisa memberdayakan teman sekitar, maximizer. Di bawah ini kakak contohnya sebagai strategik nih. Jadi I have the situation. Jadi di kabupaten kakak itu ada yang namanya 30.000 people yang illiterate society, masyarakat buta aksara dan dropout student. Ini situasinya nih. Terus kemudian tasknya kakak ditunjuk menjadi salah satu tim di educational project disebut Tributa, masyarakat buta aksara, buta baca, dan segala macamnya dari dinas pendidikan. Itu tasknya. Actionnya apa? Actionnya I motivated and collaborated sama ketua-ketua PKBM. If you know PKBM itu kayak
uh, sekolah non formal untuk paket A, B, dan C. Jadi I work with them. Tugas kakak apa? Ngedesain kurikulumnya, nempatin alokasi lokasi tempat mereka belajar, tutornya, insentif tutor dan siswa yang datang, kemudian monitoring sistem. That's my personal job. Kemudian secara bareng-bareng we conducted roadshow ke 5 kecamatan yang ada di kabupaten, kemudian utilize social media. As a result, setelah actionnya tadi, dapatlah 9.000 student yang tergabung dalam 9 PKBM, kemudian registered at di data Dapodik, data pokok pendidikan nasional. Jadi ini contoh kakak being a strategic people, strategic leader. Terus di ideation kakak ceritain tentang my professional organization experience ketika jadi ketua bidang peningkatan mutu Ikatan Guru Indonesia. Kakak creating workshop untuk guru-guru yang fokusnya kepada product oriented, melatih guru-guru belajar visual basic, buat konten pembelajaran dan sebagainya. Kemudian di level traits yang maximizer, kakak cerita polanya sama STAR method tadi. Kakak cerita kakak bangun komunitas dan buat inisiasi untuk bangun komunitas digital education community. Dan ini penting loh. Frankly speaking, the social media portfolio is really important. Jadi kakak mention Instagramnya dan even di interview ditanya, mereka udah background check gitu loh, Crystal. So make sure that your social media Instagram itu misalnya kalian aktivis anti-bullying, tapi pas di komen-komen social Instagram kalian bullying semua tuh isinya. Jadi kayak yang be consistent, jadi bener-bener social media itu tuh bisa jadi salah satu background check juga untuk if you want to be salah satu awardee. Mereka juga mungkin pengen image dan branding mereka beda kan. Yes. Apalagi kalau misalnya kalian sudah bangun komunitas itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi kan mereka bisa recheck di social media. Ya, kemarin kakak benerin mention at Digital Edu Community dan mereka beneran ngecek apa aja yang pernah kalian lakukan. So that's my leadership and influence essay. Jadi polanya STAR, situation, task, action, and also result. Polanya sama. Dan mungkin ada teman kakak juga yang bawa hanya satu kasus. Sedangkan kakak bawa 3 kasus karena kakak ngerasa itu bisa di squeeze, bisa dibuat efektif dan efisien. Terlebih lagi di sisi lain kayak tadi kakak ngerasa kakak dari starting point-nya beda, sangat beda nih karena posisinya guru SD untuk ambil S2 ke luar negeri itu is really hard untuk menjelaskan benar kenapa it's really urgent and important to me to pursue my master degree abroad. Jadi kakak beneran menjelaskan mati-matian di 3 level tadi, work experience yang profesional, terus juga di bidang organisasi profesi gurunya, terus community development-nya tadi. Jadi benar-benar perspektif leadership-nya di komprehensif angle-nya beda-beda itu. Terus yang kedua, essay mengenai networking. Networking ini bisa kita ngejelasin momen-momen di mana pada saat kita dapat network. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara kita nge-maintain-nya, bukan hanya kenal, tapi di level outcome setelah kita kenal network-nya itu gimana sih? Contohnya nih, kan juga hasil menti dari Coach Potato kan, sama Ria sama Titus. Jadi di setelah itu outcome-nya nanti kita masih kenalan walaupun after scholarship bootcamp dari Coach Potato masih keep in touch, terus juga masih kontak-kontakan, terus juga kalau misalnya ada bahas sesuatu masih seru. Jadi itu contoh networking simple yang bisa kita lakuin. Yes. Saran dari committee feedback-nya, dia bilang banyak yang aplikan yang kurang detail, kemudian kenapa sih beneficial ketika kita creating these networks. Dan balik lagi rata-rata banyak yang general,
dan nggak ngejelasin beneran cerita kita, pengalaman. Karena I also think that esai itu personal personal uh, stories yang setiap orang itu bakal beda-beda. Walaupun misalnya kalian, Kak minta, rata-rata juga banyak, Kak minta dong esainya gimana. Ya mau di copy juga nggak bisa kan, cerita kita beda-beda kan, apalagi jalurnya beda. Walaupun sesama guru pun, even guru SD, pengalaman uh, bekerja kita kan juga totally different. Mungkin yang bisa dipelajari adalah polanya, sama frameworknya, gimana cara nulisnya, itu aja sih. Sama gali, kalian kadang-kadang kita juga sering lupa nih, mungkin sudah banyak kegiatan jadi sering lupa yang mana yang harus diprioritasin dan bisa dimasukin, karena itu kan terbatas. Maka dari itu kita butuh mentor untuk mengingatkan, untuk menyeleksi, untuk mengevaluasi. Ini yang kakak jelasin. Kakak rata-rata dapatnya 3 layer semua sih. Untuk yang networking essay, kakak buat 3 layer. Layer pertama kakak nyebutin educational institution. Layer kedua kakak kolaborasi sama local government. Layer ketiga ke youth organization. Jadi kakak dijelasin 3 networking utama kakak. Jadi educational institution itu kakak involve di rumah belajar. If you know rumah belajar, itu kayak website base belajarnya dari Kemdikbud. Kebetulan kakak ikut duta rumah belajar. Kemudian kakak juga ikut perwakilan guru matematika ASEAN dari SEAMEO, itu Kementerian Pendidikan tingkat Asia Tenggara. Jadi kakak ceritain di sana educational institution itu kalau kakak involve banyak kenal sama guru-guru tingkat nasional dan internasional dan bahas isu mengenai pendidikan teknologi, isu-isu STEM dan lain sebagainya. Terus di local government kayak kakak mention kalau kakak sering bekerja bareng sama Pemda setempat dalam proyek kolaborasi. Terus yang ini, yang youth organization, kakak bilang nih, dari tahun 2013, I got many exposure in young leader, mulai dari Young Leader for Indonesia dari McKinsey, terus juga Genesis-nya Jepang, kemudian dari YCL-nya United States US. Jadi kebetulan kakak alumni dari both leadership program. So I also mentioned that kalau itu sudah 10,000 member, yang alumni networknya very diverse and interdisciplinary, jadi lintas advocacy. Dan kakak bilang juga, I always take a time discuss to our social media ketika misalnya kakak kunjungan ke kota-kota mereka atau negara mereka. Dan akhirnya pernah kemarin gara-gara kunjungan ke Vietnam, kakak buat project bareng anak-anak alumni dari YCI Vietnam yang fokusnya ke technology development. So there's a result. Bukan hanya setelah dari lulus dari sebagai alumni YCI, kemudian apa sih impact yang bisa dibuat dari there's a beneficial result setelah kalian buat creating a networking. Jadi itu contoh dari networking essay. Next, study in the UK. Kakak saranin untuk track down and breakdown idea of kurikulumnya, kursus jurusan kalian, course kalian, lecture track record, lokasi tempatnya, kenapa lokasi itu, sama infrastruktur atau fasilitas yang disediain di kota tersebut. Karena most likely aplikan-aplikan lain itu nggak mention universitasnya apa. Kalaupun mention, mereka hanya cut and paste dari website Univ, nggak didalemin, nggak dibaca itu. Biasanya kan kalau bedanya universitas di Indo sama di luar negeri kan, kalau misalnya kita searching, riset aja Univ jurusan apa, terus kuliah di kampus mana, mereka benar-benar clearly mention modul yang bisa diambil apa aja, description-nya apa, outcome-nya apa, even assignment-nya aja udah ada. Dan track record kalian bisa cari, track record-nya, lecture-nya, publikasinya gimana, specific interest-nya di bagian apa, itu udah bisa dicari beneran. Jadi kelihatan orang-orang yang beneran daftarnya niat sama yang cuman daftarnya masih mengambang.
Even kalau kakak udah baca hampir 8, giving a feedback to 8 esai, kelihatan orang-orang yang hanya ikut-ikutan aja apply sama yang beneran udah riset kampusnya di mana, terus kebutuhannya apa. Jadi kalau bisa disaranin kata komite feedbacknya ada re-engagement subjeknya dengan your previous working experience, current, even in the future. Maka dari itu konsistensi itu sangat penting. Kelihatan nih kalian benar-benar konsisten. Misalnya kalian ngeklaim, oh aku aktivis pendidikan loh, tapi sejak tahun berapa mulainya, terus kegiatannya udah apa aja, concernnya di bidang apa aja. Itu udah benar-benar kelihatan ketika kalian nulis di esai sama track record kalian sendiri. For me personally, strategi yang esai untuk job ini kakak pertama di paragraf awal kakak masih ngejelasin urgency why jurusan yang kakak ambil ini sangat really important. Kakak bilang Indonesia udah mau bangun palaparing di mana infrastruktur proyeknya itu targetnya oleh Kominfo 2022 semua sekolah itu ada strong internet connection. Kenapa teknologi dan juga internet itu suatu hal yang keniscayaan untuk pemerataan dan juga peningkatan akses pendidikan itu sendiri. Even kita percaya sekarang kan apalagi di zaman coronavirus, mau nggak mau, even di daerah desa-desa juga dipaksa dalam tanda kutip, quote and quote, untuk terlibat dalam segi teknologi. Terlebih lagi, inisiasi dari Kemdikbud ada yang namanya program Digital School, sekolah berbasis digital, khususnya untuk dana BOS, biaya operasional sekolah, dana BOS afirmasi, dan juga untuk daerah 3T, jadi itu satu siswa itu dapat satu tablet atau iPad. So they will give the educational technologies facilities, tablet sama komputer ke sekolah-sekolah berdasarkan informasi dari Pustakom. Jadi di-mention nih informasi-informasi kita nih sumber referensinya dari mana. Tetapi kakak bilang nih ada gap-nya nih yang perlu di-bridging. Rata-rata fasilitasnya itu udah dikasih, tapi belum ada yang namanya appropriate training, belum ada appropriate assistance sama monitoring yang bisa ensure smooth adjustment perubahan itu. Karena apalagi khususnya wilayah-wilayah 3T, itu sangat jarang guru-gurunya ikut pelatihan guru. Apalagi kalau mungkin siswanya aman ya, in terms of gurunya, kalau gurunya yang ada fasilitas tapi gurunya nggak pakai ya kan hitungnya useless kan. So that's why inisiasi ini juga datang, kakak bangun Digital Education Community as a platform untuk belajar bareng, sharing and empowering together sama guru-guru lokal di daerah untuk belajar mengenai educational technologies. Jadi visi misi dari Digital Education Community ini mau adanya wisdom, digital wisdom. Guru-guru itu bukan gila dalam tanda kutip mau pakai teknologi sok-sokan keren, tapi bijak dalam menggunakan teknologi. Ada even kami juga nge-guide psikolog untuk belajar bareng tentang digital parenting, cyberbullying, dan segala macamnya. Biar guru-guru kita juga aware nih kasus-kasus dan mengajar anak-anak digital native dalam tanda kutip itu beda loh sekarang. Mau nggak mau guru juga harus keep up dengan perubahan itu. Jadi di awal kakak jelasin the reason why I need this master degree. Jadi kakak ambil spesifik degree yang berhubungan sama digital education. Jadi kakak ambil 3 kampus, UCL itu MA in Education and Technology, terus kedua Leeds Leadership and Digital Education, sama HAL Education and Digital Technologies. Jadi inline fokusnya benar-benar di digital. Karena most likely cerita kakak di leadership sama di networking ESA itu passionnya beneran di bidang pendidikan berbasis digital. Nah, di esai kakak jelasin kenapa ambil UCL. Karena di UCL itu ada groundbreaking research center yang bahas tentang diskusi rutin mengenai teknologi pendidikan, dan itu lintas disciplinary, dari hukum, sosial,
justice dan lain sebagainya. Jadi melihat perspektifnya lebih komprehensif tuh. Sedangkan di Leeds itu kakak mau belajar banyak mengenai gamification. Jadi belajar itu levelnya edutainment, di mana belajar itu seolah-olah menyenang, kayak main game, ada leaderboardnya, kompetitif, terus ya track record, mereka juga willing to do, sama kayak belajar, kayak tanpa disuruh aja siswa-siswa sekarang kan udah kayak main game itu udah kecanduan. Kenapa kita nggak reforming our education untuk semenyenangkan, belajar itu semenyenangkan kayak main game, tapi dapat ada isinya, ada ilmunya. So that's the point what yang kakak jelasin mengenai gamification. Terus yang ketiga, kenapa HAL? Karena di HAL ini pertama lecture-nya itu ada yang dari praktisi. Dia udah 15 tahun ngajar, terus dapat Royal Award dari Royal Family, kemudian dia jadi dosen di HAL University. Jadi menurut kakak bilang, karena kakak bukan kepengen jadi akademisi, kakak mau jadi praktisi dan konsultan pendidikan, jadi kakak rasa kampus yang menyediakan dosen bukan hanya di level akademisi itu sangat important, dan juga perspektifnya lebih komprehensif karena mereka bisa lebih sharing their personal experiences as well. Dan HAL juga menyediain modul mengenai bahas tentang digital literacy dan juga justifikasi kenapa sih kita gunain teknologi dan kenapa yang ini belum. Kemudian juga kakak bilang hal itu ada invited lecture yang dari outside kampus, jadi idenya lebih perspektif, jadi dia mengundang-undang kayak local educational government, terus juga consultant, educational researcher untuk jadi dosen tamu di kelas. Kemudian di hal ini ada sistem visitasi, kita bisa kunjungin bareng, ataupun dia lebih encourage bukan hanya di level teori, tapi juga encourage kayak dapat job opportunity sama volunteering opportunity. Ini aja kakak udah dapat di emailin sama dosen untuk volunteering activities di HAL Children University untuk jadi mentor gitu kerja. Jadi volunteering untuk ngedampingin anak-anak K-12 di bawah 12 tahun untuk belajar bareng gitu. Jadi I think that's really important karena kakak tujuannya bukan hanya mau jadi akademisi dalam quote-unquote dosen aja yang theoretical really established, but I also want to know more about yang lebih practical level. Jadi kakak pilih HAL. Kemudian pada saat bulan selanjutnya setelah kakak ambil IELTS, setelah dinyatain jadi conditional awardee, udah nyatain lulus interview bulan 6, kakak baru ambil IELTS tuh. Tapi IELTS kakak cuma 6,5, sedangkan UCL minta 7, nggak bisa kan daftar UCL. So UCL is gonna be blacklist. Blacklist, daftar ke Leeds, sama daftar ke HAL. Sebetulnya kakak udah daftar di bulan kedua, dan ketika kalian udah dapat di level what's that? Shortlisted-nya, interview stage-nya chevening, kakak mention tuh di motivation letter ketika apply, kan itu apply sendiri nyari LOE tuh, ke Leeds sama ke HAL. Itu di-mention aja, oh sekarang aku lagi di interview stage-nya chevening, so that's why I apply for this. Aku udah mentionin Leeds nih sama HAL nih salah satu pilihan atau priority mau daftar. Udah langsung dapet lah LOE conditionalnya, tinggal kita upgrade. Jadi label chevening itu benar-benar really powerful, apalagi udah ada financial. Karena kita frankly speaking, untuk dapat LOE di kampus luar negeri itu nggak begitu kompetitif, I think. Apalagi kalian ada embel-embel udah di level, apalagi udah pegang, udah secure in terms of financially. Karena mereka juga butuh international student for the sake of mereka mau naikin ranking univ mereka. Jadi jangan takut untuk nyari LOE itu susah, kecuali kalian benar-benar kompetitif ya, kayak pilih Oxford atau Cambridge. Sebenarnya dari syaratnya aja udah susah itu. IELTS-nya 7,5 itu gimana mau IELTS 7,5. IELTS 6,5 aja udah sesek napas itu nyarinya. Jadi
Kalau kampus-kampus yang lain itu, frankly speaking, I would say that bisa dapat. Karena kakak juga kemarin even daftar Bristol, yang katanya jurusan pendidikannya itu nomor 5 se-UK, dan bagus juga tingkat dunia, kakak dapat. Jadi I mean like, kalau ada label, udah megang label chevening-nya, kayaknya mau apply 10 kampus juga dapat deh. Temanku ada yang apply 10 kampus dapat 7, 3-nya ditolak. Ditolak itu karena mungkin dia beneran nggak relevan jurusannya. Kalau sepanjang kita memenuhi basic requirement-nya, kayaknya mudah didapat LOA unconditional. That's the point. Jadi mungkin yang paling penting itu menurut kakak, fokusnya kita cari beasiswanya aja dulu, baru LOA-nya. Kalau misalnya bisa berbarengan, it's fine. Apalagi kalau misalnya kalian udah ada IELTS-nya udah settle di misalnya 7,5, ya daftar ke kampus mana aja dapat lah. Karena justru yang lebih susah dan lebih kompetitif daftar S1 sama S3 di sini. Kalau S2 jarang, karena mereka juga ada fast track ya, yang S1 langsung S3, yang langsung loncat tanpa masuk ke S2 lagi. Jadi itu lebih kompetitif compare to daftar S2-nya sendiri. Terus essay selanjutnya mengenai career plan. Ini quite tricky sih, career plan itu, karena mereka mintanya very specific, concrete goal, define short term, mid term, sama long term goal-nya apa. Dan sangat banyak aplikan yang kepengen desire PhD after post study. Bukannya salah, tapi ini ambisius sama realistik nih katanya si cognitive feedback-nya. But wasn't always a convincing career goal. Karena anak-anak chevening ini wajib pulang ke negaranya masing-masing itu 2 tahun kerja. Jadi kalau bisa short term sama mid term-nya itu benar-benar impactful. Pasca pulang itu mau ngapain sih, dan terukur gitu loh. Kalau misalnya if you know smart method yang specific, measurable, achievable, realistic, dan ada time bound-nya, itu pakai itu sih. So that's why rata-rata semua awardee yang kakak kenal aja kayaknya beneran udah pernah terjun ke lapangan deh. Kayaknya belum ketemu deh yang bener-bener fresh graduate, Tapi mungkin kalau misalnya kalian freely to apply, kalau misalnya kalian selama di kampus beneran aktif, misalnya kayak aktif kegiatan sosial, pernah ikut part time, dan really know kalian mau taunya kemana. Tapi most likely mereka udah beneran settle sih. Rata-rata malah 30 tahunan ke atas yang mid-term career gitu. Jadi mereka udah berkecimpung 5-10 tahunan working experience, setelah itu baru apply shuffling. Mungkin itu juga nanti beda ketika kalian yang fresh graduate sama yang udah professional worker ketika di interview, karena bakalan kasusnya lebih mendalam sih bakalan. Jadi what I did in my career plan essay adalah, kakak bilang short term-nya, karena kakak udah involved di Ikatan Guru Indonesia, jadi in collaboration with PG, Professional Teacher Association, kakak di 10 bulan pertama itu kakak mau promoting digital learning ke 500 guru melalui workshop dan training, creating training for trainers over Sumatera Province, baik online maupun offline. Ini sebenarnya masuk akal banget, karena what I did selama 1 tahun kemarin, ya kurang lebih udah reach out hampir 1.000 guru yang dilatih oleh Digital Edu sama kolaborasi sama IGI. In terms of raising the awareness tentang digital technology, ataupun misalnya pelatihan-pelatihan sama Microsoft, sama Google, dan online assessment, dan lain sebagainya. Jadi kakak kepikiran udah yang short termnya yang benar-benar bisa diimplementasiin aja, yang udah biasa dilakuin, sesimpel itu. Terus yang mid-term goal-nya kakak bilang, kakak mau help local government untuk jadi curriculum designer yang ngedesain, facilitate, sama assess the curriculum related digital learning.
Apalagi mungkin juga kakak termasuk yang ini ya, yang apa, beruntung dalam tanda kutip, karena isu COVID sekarang kan, jadi orang-orang mulai aware nih, digital teknologi itu really important Ya, do, dan juga padahal kakak juga udah kayak jadi menggaung-gaungkan awareness-nya ini 2 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kayak udah ini dapat gong, kayaknya memang rezeki deh. Rezeki bener. Oh ini udah mulai orang udah mulai aware. Oh ya, guru-guru sekarang penting loh tentang digital teknologi, apalagi di masa pandemi. Terus oke. di uh, masa yang akan datang, kakak expect kakak bakal involve masuk ke dinas pendidikan, sebagai ada posisi di dinas pendidikan untuk designing the curriculum for the school. Jadi sesimpel itu sih. Karena pada saat interview pun, karena kebetulan kakak PNS, nah lucunya ini, Crystal, kalau di AAS kan kuotanya paling banyak justru untuk PNS dan kakak gagal. Sedangkan untuk chevening ini most likely justru mereka dari private sector, dan sedikit sekali PNS dan kakak masuk. Itu kayaknya beneran rezeki nih, jodoh-jodohan gitu loh. Jadi sometimes yang menurut kalian ini kayaknya peluangnya kecil deh, dicoba aja, belum tentu. Ya kakak Oke. daftar AAS at first gara-gara mikirnya ini kuota 70% AAS, masa nggak masuk sih? Kan PNS tuh kuotanya beneran eksklusif kan, ibarat karpet merah. Nggak dapet. Justru di chevening yang mostly awardee-nya itu private sector dan PNS-nya sangat teramat dikit, dapat. Jadi yang menurut kalian kadang-kadang kayaknya peluangnya kecil, mungkin yang kecil itu jatah kalian, jadi dicoba aja dulu. Ya, So that's my presentation for untuk esai. Yang paling penting adalah stay true to yourself, refleksikan benar-benar pengalaman-pengalaman apa yang udah kalian lakuin, personalize your concern, kenapa concern kalian is really urgent and important, sama be genuine. Jangan mencoba mendramatisasi dalam tanda kutip, karena pada saat interview bakal ketahuan juga sih. So that's all, Crystal. If you have a further question, just let me know. ya. Oke, mungkin Chris nanti bakalan ngerisum sedikit dari penjelasan Kak Akbar tadi, dia panggil Kak. Oke, mungkin yang perlu teman-teman persiapkan juga, yang perlu teman-teman highlight di sini adalah find your why. Jadi kayak kalian kenapa kalian harus memilih si Chevening, kenapa kalian harus memilih kampus ini, kenapa kalian harus memilih ke Inggris dan sebagainya. Karena di sini juga bakalan ada banyak esai-esai yang masih kayak 4 poin esai juga, dan di situ kalian bisa menceritakan segala hal. Dan ya seperti yang Kak Akbar kasih tahu tadi, jadi mungkin di Chevening ini kita bakal lebih mudah ketika kita mengetahui diri kita sendiri. When we don't know ourselves, that we hard to deliver what we are. Jadi mungkin ya hal-hal tersebut mungkin lebih bakal membantu untuk teman-teman sendiri apply di Chevening ini. Mungkin dari partisipan di sini kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya di kolom komentar. Oh ya, itu langsung